Setiap butuh ada pertolongan dari Allah. Udah uang tinggal 3.000, tiba-tiba dapat duit lagi. Dari mana aja, entah dikasih ibunya, entah tiba-tiba saudara iparnya datang ngasih duit, bawain sembako, pokoknya jalannya dari mana aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah, ada nikmati setiap salawat, dan jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, teman-teman bisa beli di Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya, atau teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box di bawah ya. Langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Sumini. Assalamualaikum Bunda Mel. Waalaikumsalam, gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga Bunda Mel dan keluarga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan hajatnya, amin. Mbak Sumini, apa kabar? Aku kayaknya agak-agak inget nama Mbak Sumini, dulu pernah jualin buku aku kayaknya deh ya di TikTok ya. Insya Allah, masih inget nggak Bunda Mel? Aku Sumini dari Cilacap, Jateng, dulu pernah kasih testimoni setahun yang lalu, inget dong. Yang tadi aku sebutin bukan sih, bener kayaknya ya. Aku izin mau ngasih testimoni lagi Bunda, silahkan. Setelah aku istiqomah bersolawat, banyak keajaiban-keajaiban yang aku terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama hati dan pikiran tenang di saat diuji oleh Allah. Rezeki kesehatan, rezeki berupa makanan, bahkan sering berupa uang. Pertama, waktu itu tepatnya tanggal 5 Maret 2024, aku nggak punya uang Bunda Mel. Aku minta sama Allah 20.000 aja buat beli sayur hari itu dan jajan anakku. Alhamdulillah Allah kasih, Masya Allah. Besoknya lagi tanggal 6 Maret, aku minta uang 100.000, Allah kasih 160.000. Kata Allah, kurang 100 mah kedikitan, nih 160 deh buat Mbak Sumini, Masya Allah. Yang ketiga, tanggal 10 Maret 2024, alhamdulillah dikasih sama orang tua 50.000, alhamdulillah. Besoknya adik ipar ke rumah bawain telur ayam juga, anakku yang kecil dikasih duit buat jajan, alhamdulillah. Tanggal 14 Maret 2024 dikasih sembako sama saudara, ada gula, terigu, indomie, teh, roti, minyak goreng. Di hari yang sama aku dikasih uang lagi sama orang tua 40.000, Masya Allah. Yang keenam, anakku minta cukur rambut, sehabis pulang ngaji duit lagi minim, alhamdulillah dapat uang dari jual rongsok ke saudara. Akhirnya bangun tidur, anakku langsung bisa cukur, di dompet uang tinggal 3.000, dapat uang 34.000, alhamdulillah. Kemudian yang ketujuh, pagi itu aku mau nganter anakku yang kecil sekolah, duit di dompet tinggal 4.000. Dalam hati ngomong, ya Allah, beri hamba uang, jadi inget ke situ ya. Ya Allah, beri hamba uang buat jajan anakku hari ini. Tadinya mau ngambil tabungan, keburu gurunya pergi. Mungkin ada tabungan di ibu gurunya ya. Aku coba pinjam ke saudara, malah dia bilang udah nggak usah diganti, buat jajan anak kamu aja. Pokoknya aku semakin cinta dan semangat buat istiqomah bersolawat Bunda. Terima kasih Bunda Mel buat motivasinya, buat aku dan teman-teman, semoga menjadi ladang jariah Bunda dan keluarga di dunia dan akhirat, amin. Buat teman-teman yang baru mendawamkan sholawat, yang punya masalah apapun, serahkan sama Allah.
Tetap semangat bersolawat, sholatnya dibenerin, terus baca Quran juga ya, insya Allah akan menolong hambanya. Allah akan menolong hambanya. Sholawat yang aku dawamkan setiap hari, istighfar 100, subhanallah bihamdi 100, Ibrahimiyahnya 100, sholawat Jibril 1000 sampai 4444 kali, adrikninya 100 sampai 200, munjiatnya 100 sampai 500. Ditunggu testimoni dari aku lagi ya Bunda. Mohon doanya Bunda, semoga suami aku sembuh dari sakitnya, ekonomi aku semakin membaik, hajat aku diijabah, pengen punya HP baru biar bisa afiliasi bukunya Bunda Mel. Nah kan betul, pengen punya penghasilan sendiri. Sekian Bunda, testimoni dari aku, maaf kepanjangan. Wassalamualaikum. The power of salawat, Masya Allah ya teman-teman. Itu tadi testimoni dari Mbak Sumini di Cilacap ya tadi ya, Mbak Sumini di Cilacap, Jawa Tengah. Masya Allah, Mbak Sumini sehat selalu ya. Mbak Sumini ini baca sholawat setiap hari, insya Allah istiqomah ya. Salah satunya ada munjiat, ada Jibril, adrikni, ada istighfar, baca Quran juga, sholatnya juga dibenerin. Setiap butuh ada pertolongan dari Allah. Udah uang tinggal 3.000, tiba-tiba dapat duit lagi. Dari mana aja, entah dikasih ibunya, entah tiba-tiba saudara iparnya datang ngasih duit, bawain sembako, pokoknya jalannya dari mana aja. Dan Masya Allah yang aku senang nih Mbak Sumi ini benar-benar bersyukur gitu loh, dengan yang mungkin sebagian orang akan menilai wah ini mah kecil doang, bukan 1 miliar, bukan 1 triliun ya Mbak Sumi ini ya. Tapi dari yang kecil disyukuri, insya Allah akan terus bertambah dan makin bertambah ya. Yang namanya rezeki nggak selalu banyak, yang namanya rezeki itu nggak harus banyak ya. Rezeki misalnya dari Allah, uang tuh nggak harus banyak teman-teman, yang penting cukup. Banyak juga belum tentu cukup ya, banyak juga masih banyak kurangnya orang. Karena sebanyak apapun pendapatan kita ya, kebutuhan kita kayaknya semakin bertambah aja gitu loh ya teman-temannya. Jadi bersyukur dengan apa yang kita punya, alhamdulillah. Yang penting apa? Sehat, itu nomor 1. Sehat itu nomor 1. Kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur oleh Allah untuk terus bersama keluarga kita. Itu adalah satu hal yang benar-benar nikmat teman-teman, lebih nikmat dari apapun. Jadi kalau sekarang kalian lagi pada terpuruk, ya Allah Mbak susah banget sih hidupku, boro-boro mau makan enak Mbak, bisa makan hari ini walaupun pakai tempe goreng juga, alhamdulillah bisa makan. Karena banyak di luar sana yang bisa beli segala macam buat dimakan, tapi nggak bisa makan, sakit, nggak ketelan. Ya alhamdulillah, walaupun kita makannya sederhana, pakai ikan asin, pakai tempe, tapi bersama keluarga tercinta, masih bisa terus berkumpul dengan keluarga. Syukuri terus, alhamdulillah, makasih Allah, anakku sehat, suamiku sehat, istriku sehat, terima kasih Allah, orang tua aku masih sehat, masih ada. Itu disyukurin ya. Kita mencari-cari yang nggak ada, kita stres dengan yang nggak ada, padahal yang ada nih banyak banget. Kita butuh uang 10 juta buat ngunasin utang, kita stres gara-gara 10 juta sampai lupa bersyukur, sampai lupa mensyukuri nikmat Allah yang ini nih, yang sehat, anak-anak sehat, masih kumpul bersama keluarga. Ya Allah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Semangat terus para pejuang sholawat teman-teman, walaupun doa kita belum dikabulkan sama Allah saat ini ya, jangan khawatir, Allah mah gak pernah ingkar janji. Kalaupun gak dikabulkan di dunia, dikabulkannya di akhirat. Dan bahkan nanti kita nih pada nyesel, ya Allah kalau tahu begini mending dikabulin di akhirat aja ya Allah, karena itu dahsyat banget pengabulan di akhiratnya teman-teman ya. Jadi teman-teman teruslah berdoa yang banyak, sebanyak-banyaknya, karena setiap doa itu pasti diijabah sama Allah, kalau tidak di dunia, di akhirat. Makanya rugi kalau kita males buat doa, apalagi Allah udah tahu ini, udahlah nggak usah doa. Jangan doa sedetail-detailnya ya. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoni berikutnya ya. Ini dari siapa ya? Kita kasih aja namanya Mbak Silvi aja ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Halo Kak, Masya Allah Kak Mel, terima kasih banyak udah hadir di feed Instagramku. Tiba-tiba aja muncul di Instagramku, udah diatur sama Allah, Masya Allah. Wah, bentar-bentar, aku pakai kacamata dulu kali ya teman-teman ya, soalnya biar aku kelihatan tuh kan. Lanjut.
Aku baru jalanin salawat rutin seminggu ini, yang mungkin nominal salawatnya masih sangat sedikit karena aku punya tiga anak yang masih kecil-kecil dan urus semuanya sendiri. Qadarullah, nikmat ujianku lagi luar biasa banget akhir-akhir ini. Mulai dari ada pinjaman, masalah kantor suami yang kurang level achievementnya, sampai dapat surat peringatan pemberhentian karyawan kalau 3 bulan nggak bisa diperbaiki. Aku belajar ikhlas dan salawat rutin. Kebetulan bulan ini adalah bulan ketiga penilaian suamiku, yang kalau nggak achieve ya kita nggak tahu. Mohon maaf ya kalau misalnya salah ya, bener gak sih achieve bacanya? Kalau soalnya aku nggak paham, nggak bisa bahasa Inggris teman-teman ya, aku jeblok bahasa Inggrisnya, nggak tahu lagi harus gimana. Tapi ternyata keajaiban, masya Allah, suamiku berhasil naik level di bulan terakhir peringatan. Dan customer yang bawa kabur mobil tiba-tiba aja ketemu bosnya tiba-tiba, tapi alhamdulillah masalahnya clear, masya Allah. Bukan sampai di situ, anak saya demam berhari-hari, kata dokter gejala tipes dan bisa pulang. Tapi kok kalau besok masih demam, harus segera dirawat. Dengan kekuatan sholawat, alhamdulillah hari besoknya anak saya benar-benar langsung seger, gak ada demam sama sekali. Semakin yakin dan istiqomah untuk terus sholawat. Semoga setelah ini semua hutang, tunggakan, dan pinjaman bisa lunas ya Kamil, amin. Sehat selalu untuk Kamil dan keluarga, terus sebar dan semangati tentang kebaikan ya Kak, amin. Masya Allah. Itu tadi kisah dari Mbak Silvi, yang aku gak tahu Mbak Silvi dari mana ya. Dan kisah dari Mbak Sumini di Cilacap. Masya Allah banget ya, Mbak Silvi ini semuanya ngurus sendiri dan mulai kenal sholawat. Katanya senang banget, bersyukur banget kenal sholawat. Karena memang teman-teman ya, masalah itu banyak banget teman-teman. Tapi ketika teman-teman sudah mulai bersolawat, itu masalah rasanya ringan. Walaupun bukan masalah enteng, itu beneran. Tapi kita kayak yang yakin aja bahwa masalah itu akan segera selesai gitu loh. Dan semuanya akan baik-baik aja. Itu semua berkat dari kita ngamalin sholawat. Dengan kita bersolawat, kita jadi semangat beribadah. Kita jadi merasa semakin, kok kayaknya kita kayak deket sama Allah ya. Kayak apa-apa tuh udah deh, Allah aja, ke Allah aja deh. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah lagi, dan Allah lagi. Ya, seperti yang Ustaz Yusuf Mansur bilang, Allah lagi, Allah dulu, Allah terus. Salah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Pokoknya ke Allah aja. Apa-apa mah ke Allah aja, teman-teman ya. Ada masalah sama si A, ada masalah sama si B, nggak punya ini, kepengen itu, salawat aja, datang ke Allah. Sebelum datang ke Allah, minta salawatan dulu. Dan Masya Allah, doa kita insya Allah diijabah sama Allah. Apa yang menjadi kebutuhan kita, bahkan belum kita minta pun udah Allah siapin buat kita. Masya Allah, keren banget ya. Nah, Mbak Silvi ini suaminya lagi kena tadi bahasanya lupa aku ya. Pokoknya Mbak Silvi ini lagi dari kantornya, suaminya ini udah dikasih peringatan ya, dalam 3 bulan kalau tidak sesuai dengan maksudnya nilai kerjanya, kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan kantor, misalnya gitu ya, bahasa singkatnya ya, bahasa ringannya ya, bakalan nanti di PHK gitu ya, bakalan nggak diperpanjang lagi kontraknya. Dan Masya Allah, mbaknya terus bersolawat, alhamdulillah selamat suaminya, dilanjutin lagi kerjanya. Teman-teman, para ibu rumah tangga, kalau suaminya kerja lagi ada masalah, kita doain, kita banyak-banyak sholawat, banyak-banyak baca Quran. Itulah cara kita membantu suami. Ya, kalau misalnya kalian baku pengen deh kerja biar bisa bantu suami. Kalau memang tidak bisa bekerja karena kendala kita punya anak, atau mungkin kita juga udah misalnya usia yang sudah tidak mungkin bekerja lagi gitu ya. Atau mungkin juga kalau kita kerja nanti bakalan keteteran urusan rumah dan lain-lain. Gaji tidak seberapa misalnya untuk ongkos dan lain-lain. Ya udah, teman-teman, kita bantu suami kita dengan doa. Pakai doa ya. Jadi nanti suami yang ikhtiar bumi, kita ikhtiar langit. Kencengin sholawat, kencengin baca Qurannya, doa. Teman-teman jangan pernah gak baca Quran ya. Jangan males ya, ketika keinginan itu hadir langsung buka Qurannya. Makanya siapin Quran setiap kita sholat, dia di sejadah kita siapin tuh. Entah Quran yang dalam bentuk Quran atau handphone. Tapi kalau handphone sih ngerinya gini loh, ujung-ujungnya tangan gatal pengen ngeliat notifikasi, ya enggak. Tapi kalau benar-benar Quran kan enggak. Tapi ya terserah teman-teman ya. Kalau misalnya kalian tidak tergoda, bismillah pakai aplikasi di Al-Quran di handphone,
baca Qurannya. Walaupun cuma seayat, tapi nggak bakalan kita seayat. Kalau udah terbiasa itu bakal bisa 5 ayat, 10 ayat, 20 ayat. Nikmat banget teman-teman. Nikmat kalau hidup kita nggak pernah jauh dari Quran. Nikmat banget. Cobain ya, baca Quran, baca sholawat, benerin sholat, hidup kita jauh lebih indah dari sebelumnya. Walaupun kita masih ya begini-gini aja, ya belum jadi orang kaya, belum jadi sultan, masih seperti ini. Tapi beda, hati kita lapang, hati kita nih yang kaya, dan itu nomor satu. Karena banyak ya orang yang hartanya berlimpah tapi hatinya nih nggak tenang. Ya, hatinya nih hatinya nih nggak kaya. Jadi teman-teman ya, istri yang udah pada jadi istri, ini pada jadi ibu ya, istiqomahin sholawat, deketin Allah, ikhtiar langit. Allah akan selalu menolong kita. Dan juga teman-teman ya, kalau kalian punya anak, pengen anaknya soleh, pengen anaknya soleha, bismillah, rajin aja sholawat. Pokoknya ntar berubah. Ntar anak-anak yang susah dibilangin jadi gampang dibilangin, jadi nurut anaknya, insya Allah. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Silvi dan juga semoga Mbak Sumini lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya, istiqomah bersolawatnya, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.